Halo, nama saya Abdul Afar ya, dan saya percaya bahwa pariwisata itu lebih dari sekedar liburan guys. Ini bukan hanya tentang pengalaman, tapi dia berbicara mengenai cerita, pengalaman tentu, keajaiban, dan lain sebagainya yang pasti kita temukan. Melalui channel ini saya akan bagikan semua yang saya tahu tentang dunia pariwisata, mulai dari apa? Mulai dari tips, mulai dari triks, mulai dari perencanaan sampai nge-review tempat-tempat kece. Widih, kece nggak tuh bang? Nah, selamat datang di channel Abdul Afar. Mari kita ciptakan cerita perjalanan masa depan. Halo guys, bingung nggak? Kadang mau naik pesawat itu baru pertama kali kita suka nge-stuck, bingung gitu, mau kemana, ini jalurnya kemana, arahnya kemana, masuknya dari mana. Nah, kadang suka seperti itu, tapi santai aja, gak usah panik ya, tenang. Nah, sebenarnya gampang kok, caranya itu gampang banget gitu ya. Jadi ikuti aja langkah-langkah simpel ini, dijamin ya perjalanannya harus mulus gitu, nggak boleh nggak mulus gitu, harus mulus. Dan saya ingatkan di sini harus disiplin waktu ya. Kita bagi kepada 3 bagian. Bagian yang pertama harus persiapkan dulu sebelum keberangkatan. Nah, biasanya kita harus persiapan yang pertama apa? Siapin dulu amunisi pentingmu. Apa itu amunisinya? Apa? Amunisinya adalah tiket guys. Nah, ini udah pasti ya, karena mau itu tiket yang ada di handphone atau itu tiket yang dicetak gitu ya, itu sama aja, itu sama pentingnya. Tapi yang paling jelas jangan sampai nggak ada, bahkan hilang jangan, atau enggak kelupaan, itu jangan sampai. Yang kedua, amunisi masih di bagian pertama ya. Ini untuk yang keduanya adalah KTP atau identitas ya. Itu kalau perjalanan domestik harus punya KTP, harus dibawa KTP aslinya, harus dibawa. Dan juga kalau misalkan perjalanan mancanegara harus membawa paspor. Tapi untuk video yang mancanegara kita setelah inilah ya, kita bikin 2 video yang terpisah. Ini misalkan KTP-nya dalam pokoknya bawa KTP-nya untuk perjalanan dalam negeri gitu maksudnya. Nah, paspor untuk ke luar negeri. Tapi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan pasti. Yang ketiga, kalau misalkan perjalanan mancanegara harus ada visa, tapi kita skip dulu gitu ya, jangan ke sana. Nah, bagian yang kedua adalah ini untuk mengatur barang-barang gitu ya. Jadi harus persiapkan dulu barang-barangnya. Yang pertama harus siapin dulu bagasi ya. Maksudnya itu adalah koper yang mau kita bawa ke bagasi kabin. Jadi gini guys, koper itu ada 2 peruntukan. Yang pertama ada untuk cabin, ada untuk bagasi terdaftar. Nah, koper yang kecil yang untuk cabin itu masuknya maksimal 20 inci ya, atau sampai 22 kalau nggak salah, 22 inci. Tapi untuk 23 atau 24 inci koper yang wadah gede gitu, itu harus masuk bagasi terdaftar. Jadi teman-teman harus punya jatah bagasi, biasanya 15, 20 atau 10 kg gitu. Nanti pas check-in harus dimasukkan ke bagasi. Tapi kalau misalkan bagasi kabin itu bisa kita bawa, contohnya seperti ransel, kemudian apalagi ya koper yang maksimalnya ukuran 22 inci itu masih bisa dibawa ke bagasi kabin gitu guys. Nah, kalau misalkan itu biasanya kan di beberapa maskapai itu jangan sampai lebih, maksimalnya di 7 kg. 7 kg itu udah semuanya, udah sama tas ransel, udah sama tas tas jinjing bawaan gitu, sama koper itu sudah maksimal 7 kg. Kalau lebih gimana? Kalau lebih harus beli laginya kemana? Beli lagi pas nanti check in di counter. Nah, yang kedua, bagasi check in ini ada bagasi check in gitu, bagasi terdaftar. Nah, kalau misalkan bagasi terdaftar kalian punya jatah bagasi, silakan teman-teman siapin itu dan masukin nanti pas check in gitu. Nah, itu bagian yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama itu tadi apa? KTP, identitas, kemudian apalagi paspor kalau misalkan mancanegara, visa kalau mancanegara, dan juga etiket gitu. Dan persiapkan koper bagasi kalau misalkan punya barang bawaan. Itu bagian pertama ya, clear ya. Nah, bagian yang kedua yang harus teman-teman persiapkan itu adalah step by step. Nah, ini yang paling penting, yang biasanya suka bingung ketika di bandaranya. Oke, sampai di bandara nih, ini dia yang harus kita lakukan itu apa aja. Nah,
Yang pertama, teman-teman harus cari papan informasi ya, cari papan informasi. Ada nggak sini? Ada nggak? Nah, cari papan informasi yang seperti ini ya. Setelah mencari papan informasi, nah begitu kita masuk, kita langsung cari layar nih yang gede, yang isinya itu jadwal penerbangan ya. Contohnya misalkan kita mau pergi dari Jakarta ke Bali, berarti teman-teman harus cari CGK ya, kode 3 letters kodenya. Kalau dari Jakarta Cengkareng Tangerang itu biasanya CGK kan ya, CGK, terus ke Bali ke Ngurah Rai misalkan, atau enggak ke Yogyakarta, atau misalkan ke Makassar, atau misalkan ke Surabaya, ke SUB misalkan Surabaya gitu, sub gitu, cari tuh Jakarta sub. Nah, kita pastiin samain dengan yang ada di HP. Nah, cari si layar itu ya, yaitu cari dulu layarnya gitu. Nah, cari penerbangannya, terus lihat dulu nanti di counter mana kita harus check in. Misalkan Jakarta ke Surabaya ya, misalkan Jakarta ke Surabaya, nanti misalkan CGK sub counter berapa. Nah, itu yang harus dicek gitu ya, bukan dicek in, dicekin gitu ya, diceknya harus yang itu. Jadi cari dulu isi counternya yang sebelah mana, lalu habis dari sana ya, langkah keduanya adalah check in. Nah, nanti kamu biasanya ada antrian ya, antrian. Nah, pastikan misalkan penerbangannya maskapai AirAsia atau enggak Lion Air atau enggak Batik Air atau apalah misalkan ya. Nah, Batik Air kemudian ada tandanya tuh di counter berapa. Nah, nanti kamu ngantri di sana lah gitu. Kalau misalkan ragu gimana, tanya ke satpam atau ke petugas. Pak, kalau misalkan nih dikasih lihat dulu, biasanya pas masuk suka ada satpam, dikasih lihat dulu atau nanya dulu ke satpam, Pak, apakah betul misalkan antrian ini untuk check in ke rute anu misalkan. Nah, itu bisa ditanyakan dulu. Setelah ketemu ya si counternya, lalu pergi ke counter itu, terus kamu ngantri dan terus kasih tiket yang ada di HP tadi yang kamu booking tadi, atau enggak yang tiket sudah dicetak yang masih dalam bentuk kasar lah, masih dalam bentuk lembaran gede gitu biasanya. Nah, terus kasih ke petugas ya, ke petugas tiketnya, kemudian KTP-nya keluarin atau identitasnya keluarin gitu ya, tapi yang harus asli yang ada badaknya ya. Gitu, nanti dicek ke petugasnya gitu guys. Nah, terus taruhlah si kopernya, nanti dicek sama petugas, oh betul sudah ada, datanya sudah lengkap. Kemudian nanti kalau misalkan ada bagasi, nah masukkanlah si bagasi tersebut. Nah, sekarang kamu bisa nih bakal dikasih namanya boarding pass atau enggak tiket pesawatnya ya, tiket pesawatnya yang nanti akan menjadi senjata biar bisa masuk ke pesawat itu. Nah, setelah semua info itu atau info-info pentingnya itu kita sudah tahu, itu ada di mana, ada di tiket pesawat tadi, boarding pass tadi, seatnya nomor berapa, kemudian gate-nya nomor berapa, jam terbangnya nomor berapa, di situ ada semua guys. Nah, setelah dari situ langsung nanti diarahin sama petugas, masuk aja, pokoknya masuk aja deh, masuk aja. Nanti lihat tuh di atas ya, di atas itu nanti ada keberangkatan ya, ada namanya departure atau keberangkatan ya. Nanti ada keberangkatan, misalkan tandanya lurus ke atas berarti kamu harus lurus terus maju. Kalau misalkan tandanya belok kanan berarti kamu harus belok kanan. Setelah keberangkatan nanti adalah untuk proses pemeriksaan keamanan. Nah, ini biasanya yang agak sedikit deg-degan ya, sama saya juga suka sedikit ada deg-degan, padahal kita kan nggak membawa barang-barang yang terlarang, tapi ya tetap aja karena suka kadang dimarahi, kadang kita lupa sabuknya gitu ya. Jadi di bagian ini agak sedikit tegang, tapi sebetulnya gampang-gampang aja, dan ya bawa enjoy aja lah, ikuti aja petunjuknya. Nanti kita bakal disuruh lepas jaket, kemudian sabuk ya, kita sabuk harus dilepas, kemudian apalagi jam tangan harus dilepas ya. Pokoknya semua yang berbahan metal kita harus keluarin dan dimasukin ke dalam sky scanner. Betul ya, ke dalam scanner gitu ya. Nanti taruh semua barangnya di baki ya, buat dipindai atau di scan. Setelah itu kamu tinggal jalan aja ke metal detector ya. Nanti ada yang berbentuk kayak gerbang yang kayak di mall-mall lah kayak gitu ya. Nanti kita masuk aja. Kalau misalkan kita masih ada barang metal atau besi di badan kita disuruh copot terlebih dahulu gitu. Nah, itu aja sih sebetulnya. Nah, terus nanti setelah dari sana cari pintu gerbang atau gate, misalkan di penerbangan itu atau di
boarding pass itu kita gate-nya gate 4. Sekarang pas kita sudah di keamanan, ini ada gate 1 nih, gate 4 ada di lurus di sana, berarti tinggal maju aja sampai ke gate 4. Contohnya seperti itu. Nah, selesai pemeriksaan tadi tinggal lurus saja, nanti lihat nih si boarding passnya itu diperhatikan lagi seperti itu. Nah, gak usah atau gak perlu terburu-buru ya, tunggu aja sambil enjoy. Biasanya suka ada stand atau kopi gitu ya, biasanya suka ada di sana sambil ya nikmati sambil, atau mau selfie foto-foto. Nanti di gate-nya itu nunggu biasanya sebelum 30 menit sebelum keberangkatan ya, 30 menit sebelum keberangkatan itu adalah waktunya boarding ya. Nanti sebelum waktu boarding itu kan kita minimal di bandara tadi ya, saya lupa, kita harus sudah ada di bandara itu 2 jam sebelum keberangkatan. Misalkan kita keberangkatan jam 12, berarti kita jam 10 itu sudah harus check in kalau domestik. Kalau mancanegara itu 3 jam minimal gitu ya guys ya, jadi supaya tidak terburu-buru gitu. Nah, tunggu di gate aja sambil nongkrong, sambil kalau misalkan nanti ada pengumuman nih bahwa penerbangan AirAsia atau Lion Air atau Batik Air ya di gate ini dengan rute tujuan Jakarta ke Surabaya, ada pengumuman seperti itu, langsung siap-siap untuk mengantri nanti untuk masuk ke pintu atau gate bukan gate ke pesawatnya. Nah, bagian ketiga yaitu adalah jadwal terbangnya guys. Ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Yang pertama kita harus ada proses boarding dulu. Kalau misalkan udah ada pengumuman, kita siapkan nih boarding passnya disiapkan dan KTP-nya, jangan lupa identitasnya. Kalau mancanegara ya paspornya disiapkan. Nah, setelah itu nanti diverifikasi ya sama penjaganya atau petugasnya, nanti kita bakal dimasukin atau diarahkan ke dalam pesawat. Biasanya kadang ada yang pakai ke bawah gitu ya, atau enggak pakai garba rata namanya, yang langsung masuk ke pintu pesawat. Tapi nanti setelah itu yang paling penting adalah cari nomor kursinya, nomor berapa gitu ya. Nomor kursinya ada di mana? Ada di boarding pass tadi. Contoh misalkan 10F misalkan. Oh, berarti saya nomor 10, kemudian jajarannya jajaran F. Jajaran itu F itu biasanya di jendela pesawat gitu. A di jendela pesawat, F di jendela pesawat, kemudian B dan juga E itu adalah di tengah-tengah, kemudian C dan D itu adalah di bagian lorongnya gitu. Nah, nanti simpan tasnya di kabin pesawat ya, di atas ya, kayak di bis gitu ya, kayak di kereta. Simpan, nanti kalau misalkan agak kesusahan nanti bisa dibantu sama pramugari atau pramugaranya gitu, nanti supaya rapi disimpan dan tidak mengganggu orang sekitar. Nah, nanti tinggal duduk manis, pasang sabuk ya, ikuti arahan, ikuti untuk pengamanan dan nikmati perjalanan. Itu saja sih Bray, pokoknya gampang banget. Gampang pokoknya. Jadi nanti yang pertama siapin dulu identitas, siapin dulu tiket, kemudian masuk ya. Setelah masuk cari dulu si tempat untuk check in counter ya. Setelah check in counter kita masuk, punya tiket ya, kita langsung masuk ke cross cek pengamanan. Setelah pengamanan kita cari gate, setelah gate kita masuk ke pesawat. Itu aja sebenarnya, simple banget kok, simple banget. Jadi pasti semuanya bisa, tapi itu untuk rute perjalanan yang domestik. Jadi jangan takut kalau misalkan mau naik pesawat, semua orang bisa kok, pasti bisa. By the way, nanti saya akan bikinkan juga yang perjalanan ke mancanegara atau luar negeri ya, hampir sama-sama, cuman bedanya nanti ada cek paspor atau bagian di imigrasi saja guys itu. Nah, itu saja mungkin ya. Thank you Bray ya, thank you banget yang udah nonton. Sehat-sehat selalu. Kalau suka kontennya atau videonya, like video ini. Kalau like video ini ya, like video ini. Kalau nggak suka dislike aja videonya. Kalau misalkan bermanfaat boleh dong di share. Tapi kalau misalkan mau nonton lagi konten-konten yang lain, boleh di subrek ya, boleh di subscribe channel saya. Saya Abdul Hafar, see you next video, bye bye.